Di negeri kita ini apa sih pekerjaan nggak mengandalkan orang dalam Pak Denny? Boleh Anda survei Cak Lontong ya, tenaga kerja kita di seluruh Indonesia ini pasti mayoritas dia bisa bekerja karena ada orang dalam. Anda menuduh kalau begitu, berarti Tidak Anda menuduh saya. masyarakat kita Analisa seolah-olah saya tidak seperti ini, Pak mempunyai Denny. kemampuan kalau begitu Bapak. Jangan begitu Bapak. Bapak berarti kalau begitu menuduh. Ya nggak bukan begitu kakak. Bapak sumber air kan sudah dekat Pak. Coba sekarang saya tanya sama orang-orang yang di sini. Misalkan mau ambil supir, asisten rumah tangga. Kalau diperkenalkan semua hati merasa lebih adem gak? Kalau mau salah pekerjaan, yang jaga toko lah, pembantu lah, supir Iya, lah. maksudnya itu tuh- skupnya sangat kecil banget. Sekarang Anda skup yang lebih besar apa contohnya misalnya? Loh, kita ngomong perusahaan. Perusahaan itu butuh segala macam tenaga kerja. Dan itu nggak harus kenal, nggak harus tahu track recordnya, nggak Ya. Loh, bisa. harus dong, kita harus tahu dong track Itulah recordnya. perlunya interview, tapi Anda tidak perlu tanya ke orang tuanya dan rekomendasi orang, nggak harus. Bantuan orang dalamnya sejauh apa dulu? Kalau cuman sampai sebatas informasi nggak apa-apa. Tapi kalau sampai diarahkan sedemikian rupa bahkan sampai mengalahkan segala cara dalam hal misalnya ngebantuin tes masuk dan lain sebagainya itu yang nggak bagus. Sih saya pun dulu awal karir dunia TV dari informasi. Ada casting tuh acara komedi Oh di iya. TV sebelah. Iya. Tapi setelah itu si teman saya yang ngasih informasi nggak ada bantuan. Mengarahkan si penguji pas casting nggak ada. Tapi kalau dia itu punya kemampuan kenapa tidak kan? Gimana sih maksudnya? Ada kalanya orang itu punya kemampuan tapi dia kalah dengan orang yang masuk kerja karena ada orang dalam Pak Denny. Nah, Pak Denny. Karena Anda tidak yakin Pak Denny, itu. Ya. kalau Ini saya bukan percaya masalah. Pak dengan adanya itu orang dalam. Di setiap kantor itu pasti ada yang namanya orang dalam. Kenapa? Kalau di kantor Anda tidak ada orang dalam, berarti itu hari libur Pak. Maksudnya orang bukan ada di dalam kantornya itu, orang bukan, dalam Pak, ya? itu, bukan. Oh, iya. Celana dalam. Us, gimana Us? Menurut kamu Us? Saya dari manajemen rotan keranjang isi alpukat dan isi pepaya juga nanas. Disingkat apa? Mantan Raisa dan Isyana. Ya. Gue bilangin bapaknya loh. Kalau nama Isana itu saya jadi ingat waktu kecil dulu Pak Denny. Bapak tuh banyak ingetnya ya, padahal Bapak udah kehilangan ingatan Bapak, aneh. Saya ingat waktu ibu saya waktu saya sakit dikasih obat demam. Oh. Maka saya ingat Isyana. Oh. Isyana, rasa jenuh. Isyana. Itu tapi Pak Jarwo dari tingginya Pak Jarwo lagu Isyana tuh cocok buat Pak Jarwo. Dari Oh, mana? iya? Kau adalah yang terendah. Yang terindah Us. Terendah. Terindah. Ya, jadi menurut saya nih Pak Denny, Ya. menurut saya tidak penting kalau misalnya ada link orang dalam ketika kita ingin bekerja. Karena itu akan memanjakan kita Pak. Yang paling dibutuhkan ketika kita bekerja adalah lingkungan. Hah, lingkungan. Iya. Kalau lu kenapa jadi bawa lingkungan? Lu Iya. camat apa lo? Karena ketika kita tidak punya kemampuan berbahasa Jepang, lalu kita melamar pekerjaan Iya. ke perusahaan Jepang. Karena suatu itu saya pernah melamar ke perusahaan Jepang yang saya dapat ketika saya interview adalah sebuah makanan. Kata bosnya, yakiniku. Oh gitu Pak. Yakin aku maksudnya. Iya, iya itu. Terus Yakini habis itu, aku. iya, habis itu saya, tolong, gitu. Nah. Saya balas pakai makanan lagi tuh, teriyaki. Hah? Teriyaki. Diteriakin. Oh teriyakin. Iya. Maksudnya teriyaki, ya. Teriyakin. Lo dia lagi bahasanya kuliner Iya. dia sekarang. Ya, terus? itu biar nyambung aja ke materi Pak, saya Ah, nggak ada iya, lagi iya, soalnya iya. ya. Terus lingkungan ketika kita jago berbahasa Inggris Pak. Melamar sebagai tukang siomay, kan kemampuan kita menjadi salah kaprah ketika kita berdagang Pak. Jadi yang benar itu lingkungan harus pas. Misalnya kita orang English gitu, kita English kayak Englishman handsome. in New York lah misalnya. Yeah, I know. I'm from Hammer, you know. Hammer. Palu. Oh, Palu maksudnya. Sulawesi. Sulawesi. Iya. Iya. Palu. Misalnya saya lagi ada dagang siomay tapi lingkungan saya Inggris. Ya. Jadi ke bawah apa yang dagang ketika Mas siomay oke. Tahu siap call halo gitu Pak.
Karena saya terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi Karena ketika, begitu call langsung. halo, yes. Halo, iya. Tapi tukang siomay emang tukang paling gak cerdas Pak Denny. Kenapa? Itu garpu rusak dipakai. Hah? Lihat aja Pak. Salah, tukang siomay itu anak metal, Pak. Kenapa emang? Itu garpunya begini. Oh. Supaya bisa Tukang ditusuk. apa yang paling kurang ajar? Tukang apa? Tukang beca. Kenapa? Tukang beca. Tahu sopir duduk di belakang. Tukang apa yang paling bandel? Tukang apa? Tukang dikasih tahu nggak mau. Tukan. Kang Denny, tukang apa yang larinya paling cepat? Tukang nyopet. Bukan, tukang sate. Kok sate? Tukang sate. Sate, 2, 3. Larinya. Jadi menurut saya kita harus terus mengasah kemampuan kita. Apa itu orang dalam tidak penting, Pak. Yang penting kemampuan sendiri-sendiri Tukang dan copet. Aku apa Tukang apa nih? Tukang apa? Nyerah, apaan? Tukang apa? Nyerah. Tukang apa yang paling ditunggu sama Pak Jarwo? Tukang gali kubur. Luar biasa. Nggak, ini pertanyaannya salah. Saya mau tanya sama Mas Rene nih, gimana sebenarnya orang boleh nggak yang namanya mengutamakan yang namanya link di dalam gitu, tanpa kemampuannya juga. Mana yang harus dipilih? Linknya sendiri atau kemampuannya? Saya Rene Suhardono. Iya. Saya itu laki-laki yang mampu mandiri dan terima resiko. Wah, disingkat apa tuh? Lampu disco. Wih. Party baby, party baby. Party baby. Party baby. Party baby. Ini maskotnya kan? Itu lampu taman. I'm sorry. Lampu taman itu lampu disco. Sorry. Silakan. Gue gak tahu mau mulai di mana. Mana yang harus dipilih nih sebenarnya? Mungkin kalau kembali ke obrolan pertama yang soal pekerjaan, tadi kan udah dibahas ya. Iya. Kerja itu buat saya adalah proses untuk memunculkan karya. Karena yang paling keren itu justru kalau karyanya udah muncul. Kalau cuman ngomongin kerjanya siapapun bisa mengerjakan apapun itu kalau disuruh. Ya kan, tapi lebih dari sekedar proses transaksional, kerja itu harus bisa gimana Ada ya bukti bahasanya. maksudnya ya? Gini, dinikmati. Oh. Ya kan, kayak Pak Jarwo itu kan nikmat banget lihat tuh. Anyit. ya Saya kan. setuju Pak, dengan saya belain, Pak. Pak, saya belain Pak, ya kan. Jadi kalau ditanya apakah mau pakai link atau kemampuan, ya yang pasti sih sebenarnya mulai dulu aja dari kemampuan dulu. Ya kan, link itu akan memperkuat, tapi kemampuan nggak akan nongol. Kalau kita nggak punya kesukaan di situ, bahasa saya. Ya, maksudnya nggak Passion. maksimal ya. Karena yang pertama itu kan diambilnya dari adalah bagaimana kita mencintai pekerjaannya itu sendiri. Betul, dan bagaimana kita bisa mulai mencintai pekerjaan itu melalui kesukaan kita sama aktivitas yang kita jalanin. Karena pekerjaan itu kan banyak Iya. aktivitasnya, Mas, ya Iya. kan? Tapi ada beberapa aktivitas yang bisa bikin kita Jenuh. tuh gue banget Oh, itu. gitu ya. Nggak usah disuruh gue mau ngerjain. Iya. Nggak usah dibayar, kalau perlu gue yang bayar tuh Cak Lontong tuh. Ah. Karena kayak banget kan, ya kan? Tapi ada juga beberapa pekerjaan yang kalau bisa tuh ya Allah, beban dunia ini ya Allah. Kalau bisa gue yang bayar orang. Iya. Nah, kalau kita bisa fokus pada aktivitas yang bikin kita banget, pasti keren. Pasti hasilnya juga akan jadi maksimal gitu ya. Calontong, kalau ngelihat dari hidup ya namanya katanya orang itu yang hidup yang pertama adalah mereka tuh kalau yang namanya kerja atau keberhasilan. Itu yang pertama adalah hoki atau keberuntungan. Ketika seseorang sudah beruntung mau nggak dia punya pendidikan, nggak punya link juga. Kalau misalnya sudah beruntung pasti dia akan beruntung. Yang kedua adalah pendidikan katanya. Kalau dia sekolah minimal walaupun dia nggak ini pasti dia akan mendapatkan satu pekerjaan dan penghasilan. Yang ketiganya link. Link itu adalah bagaimana dia cara bergaul seperti itu. Nah kalau misalnya kedua pendidikan sama nggak dapat tapi kita punya keberuntungan, udah cukup sebenarnya untuk kita bisa hidup. Cuman mencari keberuntungannya itu sampai kapan kita akan mendapatkan keberuntungannya itu. Kalau menurut Calontong sendiri kerja itu seperti apa? Harus seperti apa? Kerja cerdas atau kita emang harus kerja keras? Saya orang hebat tapi kurang makmur. Disingkat apa tuh? Obat kumur. Oh, obat kumur. Oke. Bekerja itu ada tahapan-tahapannya Pak. Ada waktunya. Jangan sampai Bekerja masa-masa tidak bekerja, kita bekerja itu pun salah. Usia-usia belum saatnya bekerja juga nggak boleh bekerja. Taruhlah si Budi. Siapa? Masa anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidur Ya jualan koran ya Caya? jualan koran.
itu Iwan bekerja, belum pada waktunya. Budi itu gimana maksudnya? Si Budi Anak kecil kuyup. sekecil itu Wah. dianduk. berkelahi dengan waktu. Demi satu Lagu impian ya itu ya, iya. yang kerap ganggu tidurmu. Kerja itu memang kalau tadi mempermasalahkan ada link atau kemampuan, dua-duanya perlu. Iya. Orang dalam itu perlu. Hmm. Anda sehebat apapun melamar pekerjaan, kalau nggak ada panggilan dari orang dalam, Anda nggak bisa mengikuti tahap-tahap pencarian tenaga kerja. Itu maksudnya orang yang bekerja di dalam. Lah iyalah orang HRD, orang dalam yang Ya manggil. itu maksudnya orang dalam di sini dalam tanda kudibs. Iya tanda kudis Kenal, itu. kita kenal. Iya maksudnya. Saya tahu maksudnya itu Iya tahu. itu maksudnya. Oh, makanya itu yang saya sampaikan. Loh yang mana tadi enggak katanya. Kalau nggak ada orang dalam ya nggak akan ada yang manggil ya iya. Orang dalam itu perlu nggak perlu itu memang ada. Hanya kita memanfaatkan itu atau tidak. Iya betul. Itu yang penting. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya begini Pak. Iya. Kalau semua berharap pekerjaan kita hebat, nggak bisa semuanya hebat. Hebat harus pada porsinya masing-masing. Karena sehebat-hebatnya murid, ya murid. Iya. Kalah dengan guru. Sehebat-hebatnya Tugasnya guru, murid adalah sebagai murid, bukan sebagai guru gitu kan. Artinya, sehebat-hebatnya guru, ya guru. ya guru. Nggak bisa jadi murid. Nggak bisa dia ke sekolah tuh dia duduk di bangku murid, dia Murid. belajar muridnya Kan yang dia mengajar. guru. Kan guru. Iya, masa duduk di bangku murid? Itu porsi masing-masing yang Murid sama. kan untuk murid. Murid. Kalau tempat duduk murid didudukin Didudukin guru, lah murid. Tempat Duduk guru gimana? didudukin siapa? Ah, Jadi begini Pak ya. ya. Yang saya ingin sampaikan, kalau Anda ingin jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Nah, itu Kalau penting. Anda ingin wirausaha, ada cara berwirausaha yang baik. Seperti gimana nih? Jangan mencampur-campurkan itu, karena itu Anda tidak konsentrasi nanti jatuhnya. Ini tips bagi Anda misalnya, Anda sudah jadi karyawan pun, Iya, Anda tidak boleh puas dengan itu. harusnya ya. Makanya dalam pekerjaan itu ada tahapan. Ada karir-karir yang perlu Ambisi. dicapai. Itu butuh ambisi, butuh kemauan. Dan di situ akan lebih cepat kalau passion Anda di situ. Iya, iya. Ya. Iya. Jangan ditepukin. John, jangan Jangan ditepukin. ditepukin, kenapa? Jangan Emang itu Anda nanti ngerti dikira benar loh ini. Jangan ditepukin. Ya, saya ingin sampaikan. Kalau Anda ingin jadi karyawan, Anda harus melamar pekerjaan. Nah ini yang ingin saya bagi itu di sini. Cara melamar maksudnya. Kalau cara melamar saya yakin semua orang tahu. Tapi kenapa banyak orang melamar pekerjaan ditolak? Ah, ini Itu yang penting. penting nih. Karena kan sekarang dari 1000 pelamar yang dibutuhkan hanya 50 misalnya. Tapi pertanyaannya kenapa tidak semua orang berada di 50 itu? Ya karena kan 1000. Salah. Karena yang 950 itu tidak seperti 50 yang dipilih. Sama aja. Beda pesan. Pak Denny. Bedanya dari mana Pak? Ketika 1000 orang itu bersama, Iya, berkualitasnya berkompetisi. sama dengan 50 orang Iya. itu, yang milih akan bingung. Iya benar. Tapi ini dengan gampangnya dari 1000 itu akan terpilih 50 karena yang 950 tidak tahu. Ya, yang perlu saya kasih tahu hal-hal sepele yang justru membuat Anda ditolak dalam suatu pekerjaan. Seperti apa misalnya? Pertama, Iya. minta gaji terlalu tinggi. Gaji terlalu tinggi. Nah, pahamilah bahwa bekerja ini bukan mengikuti selera Anda, tapi ada standar dari perusahaan. Ketika Anda bekerja, interview, ditanya minta gaji, yang Anda hitung adalah kebutuhan Anda, Iya. itu adalah kesalahan fatal. Yang kedua apa? Yang kedua nih, tidak mempersiapkan diri. Maksudnya belajar atau gimana? Loh, apapun, Anda tahu kan melamar mau jadi apa, persiapkan diri Anda. Misalnya tesnya jam 8, Iya. Anda harus datang tepat waktu. Jadi jam Jangan 8. jam setengah 8 sudah datang. Itu buru-buru namanya, nggak sabar. Loh gimana? Kan ada katanya suruh persiapan. Persiapannya Tesnya kan jam sebelumnya. 8. Dia setengah 8 udah datang ya bagus dong. Yo, iya Pak, bagusnya bagus, tapi Iya. kan belum tetap dipanggil jam 8. Iya Jangan dia. buang-buang waktu. Iya nanti kan dia nunggu di situ gimana sih lu? Menunggu itu katanya membosankan. Jangan sampai Anda dalam rangka menunggu pekerjaan, Anda malah bosen. Enggak itu setengah jam lu dihitung-hitungan gimana sih? Aduh. Ah, udah Anda paham kayaknya. Iya. Yang ketiga, cara berkomunikasi itu harus baik. Nah. Banyak yang ditolak kerja karena tidak bisa berkomunikasi dengan Ya. baik. Hmm. Terus yang keempat, penampilan. Pria harus berpakaian seperti apa, kalau wanita harus berpakaian seperti pria. Itu nggak boleh. Ya iyalah kan itu memang harus disesuaikan. Dan yang terakhir Pak, kemampuan Anda terlalu baik itu juga akan ditolak dalam pekerjaan. Loh kenapa?
kemampuan itu juga harus pas dengan posisi yang dibutuhkan. Misalnya nih, laundry pakaian kiloan buka lowongan, Anda melamar dengan ijazah S3, pasti ditolak. Anda terlalu baik untuk kemampuan Anda untuk laundry. Ya iyalah orang S3 kan harusnya dia mendapatkan tempat yang Itulah memang dengan yang S3. saya maksud. Oh, yang itu bukan dimaksud. Coba kalau Ranggi gimana menurut Ranggi? Ya. Kalau misalnya sekarang kita istirahat dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke. Saya punya lagu tentang brother. Brother, di pelukanmu mengajarkanku. Apa artinya keamanan, keindahan, kebersihan.